Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Islamic Education Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita lanjutkan tentang konsep akhlak dalam Islam. Topiknya dimensi moral ajaran Islam. Ini merupakan video kedua bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita di video pertama membahas tentang Islam dan persoalan moralitas, maka di video kedua kali ini kita akan membahas tentang lebih detail tentang dimensi moral dalam ajaran Islam, yaitu akhlak. Ya, kita mulai. Pembahasannya akan kita mulai dengan berbicara terkait iman. Kenapa? Karena akhlak itu buah daripada iman. Jadi ujung hasil dari pembuktian seseorang beriman itu adalah perbuatan akhlaki, artinya seorang itu akan menjadi manusia yang paripurna atau insan kamil. Nah, berbicara tentang keimanan, saya sudah berbicara panjang lebar di video saya tentang keimanan, bahwa orang yang beriman dipastikan dia akan mewujudkan keimanan itu dalam bentuk ibadah. Itu dipastikan. Tidak mungkin orang yang beriman tidak melakukan ibadah. Karena ibadah satu-satunya cara membuktikan bahwa seseorang itu beriman. Dan sebagai seorang muslim, prinsip hidup kita adalah hayatuna kulluha ibadah. Artinya 24 jam aktivitas yang kita lakukan, kita harus wujudkan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Jadi rugi kalau kita tidak mewujudkan 24 jam yang kita lalui setiap hari, setiap detiknya itu sebagai ibadah. Tapi itu baru sifat potensial. Jadi 24 jam aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun sampai tidur kembali, itu bisa bernilai ibadah, artinya berpahala dalam konteks agama, kalau dua syarat ini terpenuhi. Yang pertama, coba cek juga penjelasan detailnya di video saya tentang ibadah. Yang pertama, kalau perbuatan tersebut dimulai dengan bismillah. Ya. Atau dalam bahasa sederhana, ikhlas. Jadi motivasi kita melakukan ibadah itu bukan karena ingin berharap sesuatu dari selain Allah. Ingin dipuji, ingin dibilang soleh, ingin dibilang dermawan, bukan itu. Tapi murni karena memang itu perbuatan baik dan sebagai upaya kita untuk membuktikan bahwa kita itu beriman. Yang kedua, perbuatan itu tidak dilarang oleh agama. Artinya kalau perbuatan itu dilarang oleh agama, walaupun kita ikhlas melakukannya, dalam tanda petik, itu tidak disebut ibadah. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, yaitu aktivitas kita itu bernilai ibadah, sebagai wujud bentuk keimanan kita pada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan takwa. Dan di dalam Al-Quran, takwa disebut sebagai libas. Walibasut taqwa khair, kata Allah, dan sebagai zad atau bekal. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Karena memang sekali lagi kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah ibadah. Apakah ada orang yang melakukan ibadah tanpa dasar iman? Ada. Nah, kalau orang melakukan seperti itu, aktivitas yang dia lakukan walaupun itu baik, itu kategorinya ria, dan ria itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah ada pada diri umatnya. Syirkul asghar, Rasul menyebutnya ria itu syirik kecil. Gitu ya. Makanya untuk terhindar dari ria itu, untuk terhindar dari supaya kita tidak mengharapkan, kita harus hitung-hitungan gitu. Lebih banyak mana sebetulnya pahala dari Allah dengan pahala dari manusia. Prinsipnya kalau kita mengajar pahala dari Allah, pahala dari manusia itu mengikuti. Jadi kita tidak perlu mengejar-ngejar kesolehan dalam kacamata manusia. Karena kalau kita soleh dalam kacamata Tuhan, manusia pun akan melihat seperti itu. Jadi sekali lagi, ibadah yang merupakan perwujudan dari keimanan seseorang, itu yang disebut dengan takwa. Makanya wajar
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56, jin dan manusia itu tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Makanya rugi kalau kita sekali lagi tidak menjadikan setiap detik hidup yang kita lewati, sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 12 bulan, setahun 365 hari, kalau tidak bernilai ibadah. Dan ketika orang melakukan aktivitas takwa, itu akan berdampak pada pribadinya. Pasti dia akan berakhlak. Jadi akhlak itu lahir dari perbuatan seseorang yang didasari oleh iman. Tentang sholat, Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu akan mencegah, sholat itu kan ibadah. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kalau ada orang yang sholat tapi tidak melakukan itu? Berarti dia sholatnya itu bukan karena dasar iman, karena riya. Jadi tidak akan sampai ke sini. Ketika dia sholat sebagai pembuktian bahwa dirinya beriman, sehingga perbuatan disebut kategorinya takwa, maka sholat itu dipastikan akan membuat dirinya menjadi pribadi yang baik. Jadi akan berpengaruh terhadap dirinya. Jadi perbuatan itu akan. Jadi tidak mungkin orang yang sholat, orang yang melakukan aplikasi ibadah tapi maksiat jalan terus. Paling tidak, karena tidak dipungkiri lah, manusia juga pasti pernah salah. Jadi bukan berarti orang yang sholat tidak pernah salah, tidak. Tapi paling tidak itu jadi pengerem untuk yang bersangkutan. Makanya wajar kalau memang akhlak ini jadi tujuan terakhir dari keimanan seseorang. Rasulullah diutus dalam sebuah hadis, kata Rasul, "Innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak." Ada yang hadis yang lain, liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Itu kata Rasulullah. Oke, sekarang kita lanjut. Apa itu akhlak? Kan memang ini pembahasan di sini ya, sebagai dimensi moral dalam ajaran Islam. Oke, kita lihat dari sudut pandang etimologis dan istilah tentunya. Jadi secara bahasa, akhlak itu merupakan dalam bahasa Arab itu khuluq. Dan kata ini menurut para ahli setidaknya ada beberapa arti. Paling tidak 3 arti ini. Yang pertama, akhlak itu adalah tabiat. Akhlak itu adalah karakter. Akhlak itu adalah adat. Adat itu berarti sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Karakter itu berarti sesuatu yang ada dalam diri. Sesuatu yang sudah mengakar. Sesuatu yang dilakukan, kalau tabiat itu berarti sesuatu yang dilakukan tanpa mikir dulu, gitu ya, otomatis. Karena sudah terbiasa. Itu akhlak. Nah, makanya dari itu, dari berdasarkan 3 kata ini secara istilah, pertama, akhlak itu merupakan perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari. Jadi perbuatan ikhtiari itu perbuatan yang awalnya itu ikhtiari. Dan ketika itu sudah jadi kebiasaan, itu tidak ikhtiari lagi. Tapi perbuatan yang awalnya itu ikhtiari. Itu akhlak. Jadi bukan misalkan karena dipaksa. Ini karena kesadaran. Gitu, ya akhlak. Bukan karena otomatis. Misalkan orang lapar, nyari makan. Kan otomatis. Itu bukan akhlak. Gitu. Itu bukan akhlak. Atau bukan karena kewajiban. Misalkan orang tua menafkahi anak. Suami menafkahi istri. Itu bukan akhlak. Gitu. Karena itu mah kewajiban. Dorongannya itu adalah perintah. Itu ya, kewajiban. Sekali lagi, akhlak itu perbuatan yang diikhtiarkan, yang diupayakan. Jadi tidak ada orang baik tanpa berupaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, akhlak itu tertanam dalam diri. Jadi melekat pada orang itu. Artinya perbuatan itu tidak dilakukan oleh orang itu sekali, 2 kali, 3 kali. Dalam setiap kondisi
apapun dia akan konsisten dengan perbuatan itu. Itu perbuatan akhlak. Dan yang ketiga, perbuatan akhlak itu karena sudah tertanam dalam diri, sehingga jadi tanpa pemikiran. Jadi tanpa mikir lagi gitu. Dia sudah melakukan itu otomatis. Nah itu makna dari akhlak. Jadi satu, sekali lagi ya, itu merupakan perbuatan ikhtiari, tertanam dalam diri, kaitan dengan karakter, dan tanpa pemikiran. Karena itu sudah jadi tabiat. Selanjutnya, akhlak sebagai dimensi moral ajaran Islam itu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Artinya itu harus terlihat dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Perilaku akhlaki itu harus ditunjukkan dalam kehidupan seorang muslim itu dalam setiap dimensi kehidupannya. Baik itu yang berkaitan dengan Allah, yang berhubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, ataupun alam semesta. Jadi sekali lagi, perbuatan akhlaki itu, akhlak dalam konteks dimensi moral dalam ajaran Islam itu diwujudkan dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Baik yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama, ataupun alam. Nah, akhlak terhadap Allah, tujuannya itu adalah untuk membina hubungan kita sebagai seorang hamba dengan Sang Holik. Misalkan rasa syukur, tawakal. Jadi kalau akhlak itu mewujud dalam hubungan kita terhadap Tuhan, hasilnya adalah kita akan tenang. Orang yang tawakal misalkan, dia tidak akan risau dengan hasil akhir. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah upaya, usaha. Hasil akhir itu takdir dari Allah. Jadi setelah, dan tawakal itu ingat definisinya, menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha secara maksimal. Jadi sekali lagi, akhlak terhadap Tuhan itu tujuannya adalah untuk membina hubungan kita selaku hamba dengan Sang Holik. Sementara yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri itu dilakukan, ditujukan untuk membina hubungan yang baik antara kita dengan diri kita sendiri. Jadi supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hati kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dilarang oleh agama. Misalkan suudzon, hasud, gitu ya. Makanya dianjurkan akhlak terhadap diri sendiri itu bersyukur, qanaah, sabar, syukur, gitu ya, rendah hati, dan seterusnya. Sementara akhlak terhadap sesama itu tujuannya itu supaya tercipta hubungan yang harmonis di antara sesama manusia. Misalkan akhlak terhadap orang tua, patuh, hormat, gitu ya, akhlak terhadap tetangga, tidak mengganggu, bahkan terkait itu barang siapa yang tetangganya kelaparan sementara dirinya kekenyangan, kata Rasul, dia jangan masuk surga, mencium baunya surga saja dia tidak bisa. Akhlak terhadap pemimpin misalkan ya taat, itu dan seterusnya. Akhlak terhadap guru hormat, menghargai, dan seterusnya. Nah, itu kaitannya dengan sesama. Jadi akhlak terhadap sesama itu tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan harmonis di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Dan yang terakhir, akhlak terhadap alam itu tujuannya adalah agar lingkungan hidup terpelihara, tidak rusak, dan tetap lestari. Sehingga alam akan terus-menerus memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya untuk hari ini, tapi sampai nanti untuk anak-anak dan cucu-cucu manusia di masa yang akan datang. Salah satu bentuknya misalkan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, gitu ya. Ketika kita mengambil sesuatu dari alam, lalu kita memberikan sesuatu juga kepada alam. Misalkan kalau kita menebang pohon, ya pohon itu ditanam kembali, misalkan begitu. Ya, tidak merusak alam. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan alam semesta yang terjadi di bumi ini ya karena perbuatan manusia. Nah, Islam mengajarkan kita sebagai muslim untuk mewujudkan perilaku akhlaki terhadap alam.
Nah, itu ruang lingkup akhlak sebagai dimensi moral ajaran Islam. Jadi sekali lagi, perilaku akhlak itu diwujudkan dalam semua dimensi kehidupan manusia. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang sumber ajaran akhlak itu apa saja gitu ya. Dalam Islam itu sumber ajaran akhlak Islam itu apa saja? Yang jelas tidak ada yang lain kecuali yang dua hal ini satu hal kepastian gitu ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah adat istiadat. Jadi sumber ajaran akhlak dalam Islam itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan adat istiadat. Terkait Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan keluar dari Muhammad, tapi itu adalah Tuhan. Dari Allah, itu firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Itu sumber ajaran. Jadi semua hal yang ada di spirit akhlak dalam Islam itu adalah mewujudkan atau membumikan Al-Quran. Jadi sumber ajaran akhlak dalam Islam itu sumber atau standar moral dalam ajaran Islam bersumber dari Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, kata Allah, Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar berbukti pekerti yang baik. Nabi Muhammad itu bukan hanya disegani oleh kawan, tapi disegani oleh lawan. Dan yang terakhir, di samping Al-Quran As-Sunnah, yang menjadi sumber Islam itu adalah adat. Tentunya norma atau adat yang dimaksudnya adat yang tidak bertentangan dengan agama. Apalagi uruf itu merupakan salah satu metode ijtihad. Jadi adat kebiasaan yang berlaku di satu komunitas itu bisa dijadikan sumber akhlaki. Sebagaimana dia merupakan salah satu metode dalam ijtihad. Gitu ya. Coba cek video saya tentang ijtihad. Nah itu sumber perilaku akhlaki dalam atau sumber ajaran akhlak dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan adat. Lalu selanjutnya, untuk apa kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menerapkan perilaku akhlak itu dalam setiap dimensi kehidupan manusia, dimensi kehidupan kita, baik yang berkaitan berhubungan dengan Allah, diri sendiri, semanusia, dan alam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah supaya kita menjadi insan kamil, manusia yang paripurna. Ingat, manusia itu di video sebelumnya saya menyatakan fitrahnya adalah berinteraksi sebagai makhluk sosial. Nah, insan kamil itu tidak akan kedudukan derajat insan kamil tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang manusia kalau dia tidak menerapkan perilaku akhlaki dalam setiap dimensi kehidupan. Nah, secara sederhananya, bagaimana cara mencapai derajat ini terkait dengan penerapan akhlak? Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mengendalikan nafsu. Ingat, kata Nabi Yusuf, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Tapi tidak harus dihilangkan nafsu itu, tapi harus dikendalikan. Makanya di buku gitu ya, menurut Imam Al-Ghazali itu ada 7 macam nafsu yang itu merupakan sebagai proses taroki atau menaik manusia menuju Tuhan. Jadi semakin tingkatan nafsunya naik, itu semakin dekat dia posisinya dengan Tuhan. Ya, paling tidak, kalau kita ingin menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil, nafsu kita harus tingkatkan derajatnya sampai level mutmainnah. Ini derajat nafsu yang keempat. Dan di samping mengendalikan nafsu, apalagi kalau kita ingin targetnya ke level 7, nafsu kamilah,
caranya itu adalah harus riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu adalah berlatih terus-menerus untuk menundukkan nafsu dan syahwat. Di dalam bahasa sederhana, riyadhah itu adalah latihan batin. Nah, untuk level-level nafsu dan riyadhah sebagai upaya untuk meningkatkan derajat nafsu kita gitu ya, ke arah yang lebih baik, kita akan bahasnya di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.